itu ketika truk datang sampah dari pasar, dari manapun ya, di sana cuma disoki, cuma ditaruh begitu aja. Sejak piungan ditutup itu viral. Dulu terus terang kita itu dimanjakan oleh TPA Piungan. Jadi 30 tahun itu kita dimanjakan. Lama-lama kan akan menumpuk banyak juga, dan kapasitasnya juga akan semakin maksimal dan udah nggak bisa menampung lagi. Akhirnya sekarang harus tutup. Nah, itu permasalahan utamanya itu karena sampahnya itu tercampur. Jadi antara organik, anorganik semua sampah jadi satu. Jadi untuk daur ulang dan untuk pengolahan itu sulit, Mas. Sangat disayangkan gitu, ternyata masih di beberapa titik itunya ada sampah yang sembarangan. Ternyata sampah yang sekarang Piungan tutup itu kemana? Ternyata orang buang ke orang-orang yang menyewakan lahan. Nah itu yang berbahaya seperti itu, karena orang yang menyewakan lahan itu juga tidak mengelola sampah, hanya ditumpuk seperti Piungan, itu nanti sampahnya akan menyebar kemana-mana. Makanya nanti kita akan bersama-sama kalau bisa itu mengelola sampah secara mandiri. Pertama kali saya tertarik dengan sampah ya, jadi saya sering main ke tempat Pak Sufir tahun 2003, itu pertama kali saya kenal sampah itu ya. Kemudian anorganiknya seperti botolnya, kardusnya, kemudian ada plat nomor, ada seng-sengnya, kalengnya, itu ternyata oleh Pak Sufir dijual. Nah itu pertama kali saya tertarik sama, ternyata sampah itu kalau kita kelola dengan baik itu ada nilainya. Kemudian ketika kami pindah ke Ganja 6 Sidomulyo kemudian tahun 2016, kami pertama kali datang ke tempatan menjadi rapat RW. Nah di situ ternyata masyarakat RW itu kepengen sekali untuk mengelola sampah di RW. Kenapa? Karena ternyata di tetangga kampung kami itu ada pelapa itu juga rosok sampah. Nah pas di rumah kami dirikan rukun makmur. Rukun makmur itu mengelola sampah di RW kami. Nah itu kita mulai mengelola sampah wilayah tingkat RW dengan relawan 4 orang. Nah itulah awal mula kami mendirikan pengelola sampah mandiri di RW kami. Waktu itu kita juga tidak tahu itu apa bank sampah, sedekah sampah ya, karena kami hanya kepengen rosok-rosok di tempat kami, sampah-sampah di tempat kami itu kami kelola, kemudian menghasilkan rupiah yang akan kami jadikan kas kegiatan di RW kami. Itu awal mulanya. Sejak 2016 itu kami memakai becak warga. Jadi ada salah satu penduduk warga kami yang pembecak Malioboro, tapi karena sudah sepuh, sudah tidak kuat, akhirnya kami pinjam untuk menjadi sarana mengambil sampah di RW kami di Rukun Makmur. Nah sejalan waktu tahun 2021 itu ternyata becaknya rusak. Jadi becak itu rusak, akhirnya kami baru kenal itu namanya bank sampah, sedekah sampah, ketika kami minta bantuan gerobak ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Itu tahun 2021. Kemudian Rukun Makmur itu kita kukuhkan. Nah seiring dengan itu kita punya sistem baru namanya Rondo Sampah, Dudah Sampah.
Duda sampah itu sama artinya dengan pilah sampah. Jadi ketika ibu-ibu mungkin pulang dari belanja, kemudian sisa-sisa pemakaian kita sehari-hari, sunset sampo, itu masukkan ke residu, kemudian botol-botol air mineral. Minimal sebenarnya ada 3 yang kita harus siapkan ya. Cuman nanti ketika kita sudah punya organisasi semacam bank sampah, sedekah sampah, kalau bisa itu ibu-ibu itu kita ajari untuk memilah lebih rigid, memilah lebih banyak lagi. Rata-rata pilahnya adalah kardus duplek, itu sudah 2 ya. Kemudian nanti botol air mineral 3, kemudian gelasan 4, kemudian nanti setelah itu ada organik 5, kemudian nanti ada residu. Residu itu terdiri dari seperti sunset sampo atau popok anak-anak ya. Tapi popok anak-anak ini punya SOP, dia harus dicuci dulu ya, dikeringkan, jangan sampai masih ada kotoran masuk ke sistem. Kemudian styrofoam, kemudian bungkus ciki, bungkus makanan, itu resipsinya ada. Nah ini nanti kenapa harus 6? Karena 6 ini nanti yang residu memang tugas pemerintah, kita kirim ke dinas lingkungan hidup bagus di dalam terasa menjadi bahan bakar penggantian udara. Kemudian yang organik ini kan kalau sudah dipilah gula itu nanti bapak-bapak yang ronda sampah itu lebih enak milah. Nah. Jadi nantinya minggu pagi nanti Pak RW mengumumkan besok hari Minggu yang tugas kelompok ronda hari Senin. Kemudian bapak-bapak kelompok Senin ini nanti muter hari ini untuk ambil sampah ke rumah sana. Kemudian kalau ke Depo. Nah di Depo ini karena sudah dipilah ibu-ibu di rumah, bapak-bapak tinggal ambil sak yang besar. Isinya nanti ada kardus kresek, ini kardus masuk ke sak besar isinya kardus. Ini ada botol air mineral masuk sak besar isinya botol mineral. Nah ini nanti enak. Jadi ketika akhir bulan dijual sudah jadi satu-satu. Oh ini botolnya, ini kardusnya, kemudian ini gelasannya. Nah ini nilai ekonomis akan kita dapat dengan harga tinggi kalau kita sudah pilah seperti itu. Coba kalau itu tidak kita pilah, kita langsung jual, namanya bodongan, itu harganya lebih murah. Makanya dulu ketika kita punya sistem ini, mungkin kas kita tambahnya sekitar 200-300 ribu per bulan. Tapi ketika kita sudah milah, ini alhamdulillah sekarang bisa mencapai 1 juta per bulan. Nah itu yang kita pakai sebagai dana kegiatan RW kami ya. Jadi 17-an kita nggak pernah ada tarian, sawalan kita juga gratis, kita piknik juga kadang dengan uang sampah, lampu-lampu ada yang mati kita belikan dengan uang sampah. Nah itu yang kami lakukan. Jadi ini insya Allah kalau kita lakukan bersama, kita rasakan bersama, itu nanti bapak-bapak itu akan rajin, ibu-ibu juga akan rajin memilah sampah. Yang jelas bank sampah sedekah sampah itu berperan penting dalam mengelola sampah anorganik. Itu sudah mengurangi sampah, timbunan sampah yang dikirim ke TPST atau TPA atau TP3N, itu yang penting. Kemudian nanti masyarakat juga dapat manfaat dari situ ya, karena kita dapat nilai ekonomis dengan menjual anorganik atau rosok bahan material industri itu dapat dari situ nih. Dan di bank sampah sedekah sampah itu juga kita nanti belajar bersama-sama mengelola sampah organiknya, itu juga penting. Karena dengan pengelolaan sampah organik secara mandiri di rumah-rumah atau secara komunal dengan membentuk composting atau budidaya maggot, itu sampah selesai. Tetap ada korelasi, ada sosialisasi penuh dari pihak yang berkompeten, yang bertanggung jawab dalam hal ini jalan lingkungan hidup untuk sosialisasi bagaimana agar sampah-sampah itu tidak dibuang kali, dibakar atau dibuang jalan. Nah sebenarnya kasus dibuang jalan itu ada dan merebak dan besar setelah TPA Piungan tutup. Ya, karena selama ini kan sampah oleh PJS itu kan dibuang ke TPA Piungan. Nah ketika TPA Piungan tutup, itu orang membuang sampah, PJS itu membuang kepada orang-orang yang punya lahan untuk disewakan. Nah ini memang semua harus terkait, harus kesadaran harus penuh.
dilakukan terus menerus, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya, karena ini berkaitan dengan lingkungan. Dan itulah lingkungan yang bersih, yang sehat itu kita rasakan sendiri. Nah, inilah yang kami lakukan. Selain ini, lingkungan bersih dari sampah, kita terjaga kebersihannya, kita punya nilai ekonomis dari sampah, kita punya dana kas masuk dari sampah, dan insya Allah itu cara kita untuk menjaga bumi yang akan kita wariskan ke anak cucu kita.